Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang memahami ragam bahasa dan karakteristiknya, baik secara lisan maupun tulisan, formal dan non-formal. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, nomor NIM saya 251402125. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu sistem simbol suara yang berasal dari alat bicara atau mulut manusia untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan maksud kepada orang lain. Dalam konteks komunikasi, bahasa dan manusia saling mendukung satu sama lain. Peran bahasa dalam kehidupan manusia sangat penting. Hampir setiap orang dalam interaksi sosial selalu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi sebagai bagian dari aktivitas sosial serta sebagai ciri khas yang membedakan dari makhluk hidup lainnya, sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi baik antara individu maupun kelompok, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sangat bermanfaat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, berkomunikasi, dan kerjasama. Apa pengertian ragam bahasa? 2. Bagaimana ragam bahasa formal? 3. Bagaimana ragam bahasa non-formal? 4. Apa perbedaan ragam bahasa formal dan non-formal? Ketahui penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu formal ataupun non-formal. Bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam konteks formal seperti di lingkungan akademik, di lingkungan tempat kerja, atau saat berkomunikasi dengan individu yang dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Bahasa ini biasanya mengikuti aturan tata bahasa yang terstandarisasi dan menggunakan kosakata yang lebih umum. Di sisi lain, bahasa tidak resmi adalah bahasa yang dipakai dalam konteks santai, contohnya dalam percakapan sehari-hari dengan teman. Dalam dunia pendidikan tinggi, penggunaan bahasa formal sangat jelas karena mahasiswa diharuskan berkomunikasi dengan dosen dan dalam aktivitas perkuliahan dengan cara profesional. Penelitian ini yang dilakukan oleh Putri 2018 menunjukkan bahwa mahasiswa universitas lebih sering memakai bahasa formal dalam situasi akademik, seperti saat menyusun makalah, presentasi, atau dalam perdebatan ilmiah. Menjelaskan bahwa dua komponen utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa adalah konteks, situasi, dan siapa yang diajak bicara. Dalam konteks resmi seperti saat di kelas atau bicara dengan pengajar, mahasiswa itu biasanya lebih memilih untuk menggunakan bahasa yang formal. Dan sebaliknya, dalam suasana yang lebih santai, terutama saat berinteraksi sama teman-teman, biasanya mahasiswa itu mereka lebih memilih bahasa yang non-formal. Formal digunakan di situasi yang resmi seperti di acara formal dan penggunaan bahasa yang ketat atau baku dan terstruktur. Sedangkan bahasa non-formal biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari seperti mengobrol dengan teman, penggunaan bahasa yang santai dan tidak terstruktur. Bahasa memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia sebagai alat untuk berinteraksi. Dengan bahasa, individu dapat menyampaikan ide, emosi, dan tujuan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mencerminkan sifat dan kesopanan seseorang sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.